Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Palma. Dalam perayaan ini kita memperingati Kristus yang memasuki pintu gerbang Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Peristiwa ini adalah sebuah penggenapan terhadap misteri Sang Mesias yang telah dinubuatkan di dalam kitab Zakaria. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zakaria pasal 9 dan juga kita bisa lihat di dalam Matius pasal 21 ayat 5. Ini adalah nubuat yang sangat diketahui oleh semua orang Yahudi, baik para ahli Taurat, orang Farisi maupun rakyat jelata. Karena itu, tidak heran ketika Yesus memasuki pintu gerbang Yerusalem dengan mengendarai keledai, penduduk Yerusalem menyambutnya dengan berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Tetapi sayang sekali, orang-orang yang sama juga yang berbalik menghujat Yesus dengan berseru, salibkanlah dia. Bacaan pertama hari ini merupakan nubuat tentang sengsara Yesus. Penulis kitab Yesaya mencatat, aku memberi punggungku dipukul orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Semua gambaran ini sungguh-sungguh terjadi di dalam kisah sengsara Yesus yang telah kita dengar di dalam kisah sengsara hari ini. Yesus benar-benar mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang begitu dalam. Ia tidak hanya mengalami kesengsaraan fisik, tetapi juga batin. Karena ketika ia sedang mengalami penderitaan, sebagian besar orang-orang terdekatnya, para muridnya misalnya, mereka semua lari dan tidak peduli terhadapnya. Tetapi ia terus menghadapi kesengsaraan dan penderitaannya sampai pada tetes darah yang terakhir seorang diri. Dalam permenungan saya, kisah sengsara Yesus ini hendak memperlihatkan bahwa Yesus memiliki hati yang sangat kuat, hati yang begitu kuat untuk menghadapi semua peristiwa kehidupan di dalam hidupnya. Kekuatannya berasal dari hatinya, karena di dalam hatinya terdapat sumber cintanya untuk Allah Bapa dan juga untuk manusia. Rasa cintanya kepada Bapanya dan kepada manusia lebih besar daripada penderitaannya sendiri. Itulah mengapa di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa Allah sangat meninggikan dia. Sebab dengan cintanya, Yesus telah mampu merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, kita memperingati Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Banyak orang menyambutnya dengan sorak-sorai, tetapi orang-orang yang sama juga yang akan berteriak kepadanya, salibkan dia. Kisah Yesus ini hendak memperlihatkan bahwa terkadang di dalam hidup kita, ada saja orang yang datang untuk membawa sukacita, tetapi sekaligus sebagai salib di dalam hidup kita. Yesus memperlihatkan cara yang tepat untuk menghadapi kedua tipe orang ini. Ketika mereka memuji kita, ketika orang-orang memuji diri kita, bersukacitalah dan bersyukurlah bersama mereka. Tetapi ketika mereka membicarakan diri kita, menghina ataupun membuat kita menderita, hendaklah kita bersikap tenang dan dewasa dalam menghadapinya, sebagaimana
Yesus tunjukkan sepanjang jalan salibnya. Ada satu cara pandang yang baru yang hendak Yesus tunjukkan di dalam jalan salibnya, yaitu ketika orang-orang Farisi menghina, memukul, dan memberikan salib kepadanya, ia tidak memandang semuanya itu sebagai suatu kebencian atau sisi negatif daripada mereka, tetapi ia memandangnya sebagai jalan salibnya, sebagai suatu jalan cinta. Jalan salib sebagai suatu jalan cintanya yang harus ia lalui dan ia hadapi. Inilah yang membuat ia begitu kuat sehingga ia mampu menyelesaikan perjalanan salibnya. Kedua, bacaan pertama menceritakan tentang nubuat kesengsaraan Yesus, dan bacaan Injil menceritakan secara detail bagaimana Yesus menghadapi penderitaan dan kisah sengsara itu. Kisah sengsara Yesus ini hendak memberikan penegasan kepada kita manusia bahwa kesengsaraan, penderitaan, pergumulan, semuanya itu adalah suatu kepastian di dalam hidup kita manusia dan juga bagian dari hidup kita manusia. Semuanya itu adalah salib yang harus kita pikul di dalam hidup ini. Selain itu, kisah sengsara ini juga hendak memperlihatkan bahwa Yesus adalah manusia yang terkuat. Manusia terkuat yang mampu menghadapi penderitaan batin dan fisik sekaligus yang paling kecil. Ia menghadapi dan melewati semuanya dengan penuh kedewasaan dan kematangan diri. Karena itu, jika kita berada dalam kesengsaraan, penderitaan, dan pergumulan, datanglah kepada Yesus. Berlututlah di bawah kaki salibnya. Sebab ia telah lebih dahulu menderita dan sengsara. Ia telah lebih dahulu terluka secara fisik dan batin. Ia telah lebih dahulu memikul salibnya. Maka ia pun akan menuntun kita di dalam penderitaan, keterlukaan, dan juga di dalam jalan salib kita. Tuhan memberkati Anda semua.